Terima kasih Pak dosen sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bentar Pak dosen izin membacakan. Nama Mhm, Bu Mas Amah ya. Di mhm. sini bacakan tentang pemikiran Ibnu Khaldun tentang filsafat pendidikan Islam. Oke, baik. Pemikiran Ibnu Khaldun tentang filsafat pendidikan Islam mencerminkan kontribusinya yang berharga dalam memahami peran pendidikan dalam pembentukan dan kemajuan peradaban dalam karyanya yang terkenal. Mukadimah Mhm, Khaldun mengungkapkan pandangan yang kaya dan relevan tentang pendidikan dalam konteks Islam. Ibnu Khaldun menganggap pendidikan sebagai elemen penting dalam pembentukan karakter individu dan peradaban. Baginya, pendidikan Islam harus mencakup dimensi moral, etika, dan spiritual. Ibnu Khaldun berpendapat bahwa pendidikan awam memiliki peran sentral dalam membentuk fondasi kehidupan sosial dan menekankan pentingnya memberikan pendidikan yang baik kepada anak-anak sejak usia dini. Selain pendidikan awal, Ibnu Khaldun juga mengakui pentingnya pendidikan formal dalam pembentukan individu yang terdidik. Ia menyadari nilai ilmu pengetahuan dan keahlian dalam pengembangan dan menyarankan bahwa lembaga pendidikan seperti madrasah dan universitas harusnya menyediakan pengetahuan yang ilmiah dan berbasis keahlian. Namun, Ibnu Khaldun juga menekankan pentingnya pendidikan pengalaman dalam pemikiran dan pemahaman Islam. Ia menekankan bahwa pengalaman langsung dalam interaksi sosial dan politik membawa pemahaman yang lebih mendalam tentang dinamika masyarakat. Menurutnya, pengalaman ini memungkinkan individu untuk memperoleh kebijaksanaan dan pemahaman kontekstual yang krusial dalam memahami dan menerapkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Dalam pemikirannya, Ibnu Khaldun menjadikan pendidik sebagai sarana untuk mencapai keadilan sosial dan kemajuan peradaban. Ia mengakui pentingnya memperoleh pengetahuan dan keterampilan, namun juga menegaskan perlunya pendidikan moral dan spiritual yang kokoh. Baginya, pendidikan Islam harus menggabungkan ajaran agama dengan pemahaman ilmiah dan pengalaman praktis untuk menciptakan individu yang berkomitmen pada kebaikan dan kemaslahatan umat manusia. Latar Rasa tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa falsafah tentang segala sesuatu bukan tidak lebih penting dari sesuatu itu sendiri. Karena falsafahlah yang akan menentukan kemana tujuan dari sesuatu tersebut diarahkan. Falsafah merupakan ide atau pembahasan yang sistematis tentang permasalahan yang sedang dihadapi. Dalam bidang pendidikan, Brody, seorang pakar filsafat pendidikan sebagaimana dikutip Muhaimin dalam bukunya Wancana Pengembangan Pendidikan Islam, mengatakan bahwa tugas filsafat pendidikan Islam adalah menyelidiki suatu persoalan metafisika, epistemologi, etika, logika, estetika, maupun kombinasi dari semuanya. Dalam kaitannya dengan pemikiran Ibnu Khaldun mengenai filsafat pendidikan, dapat dikatakan bahwa pemikiran yang lahir pada pertengahan abad 14 itu telah mengakomodir ide-ide filsafat pendidikan yang masih diaktual sampai hari ini. Hal itu sebagaimana dikatakan Ibnu Khaldun pada bab 4 dari mukadimahnya bahwa ilmu pendidikan bukan sebagai suatu aktivitas yang semata-mata bersifat pemikiran dan perenungan yang jauh dari aspek-aspek pragmatis di dalam kehidupan. Maka akan tetapi ia gejala merupakan gejala konklusif yang lahir dari terbentuknya masyarakat dan pengembangannya dalam tahapan kebudayaan. Dengan demikian, pendidikan merupakan sebuah keniscayaan dalam sebuah masyarakat manusia. Dan ia akan selalu berkembang sesuai perkembangan dan kemajuan yang peradaban manusia.
Disadari atau tidak, sesungguhnya manusia senantiasa berada dalam tidak mungkin bisa keluar dari ruang pendidikan yang disebut dunia. Ketika sekolah dikatakan sebagai lembaga pendidikan formal, maka sesungguhnya dunia merupakan sekolah terbesar bagi manusia. Karena di dalamnya dan daripadanya manusia dapat memperoleh banyak hal tentang pengetahuan kehidupan. Karena itu Ibnu Khaldun berkeyakinan bahwa manusia yang tidak sempat memperoleh pendidikan dari kedua orang tuanya, maka zamanlah yang akan mendidiknya. Pendidikan sesungguhnya tidak pernah mengenal batas usia, tempat, dan waktu. Sebab sepanjang kehidupan pada hakikatnya manusia akan selalu berpikir, berkreasi, beraktivitas, memiliki pengalaman-pengalaman, serta tujuan-tujuan hidup yang akan dicapai dengan cara-cara itu atau metode tertentu. Yang menurut Ibnu Khaldun, tujuan itu adalah kebahagiaan dunia dan akhirat. Kajian teoritis. A. Biografi dan karya Ibnu Khaldun. Biografi Ibnu Khaldun. Nama lengkap Ibnu Khaldun adalah Abdurrahman Zaid Walyuddin bin Khaldun. Lahir di Tunisia pada tanggal 1 Ramadan 732 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 27 Mei 1332 Masehi. Nama kecilnya adalah Abdurrahman, sedangkan Abu Zaid adalah nama panggilan keluarga. Karena dihubungkan dengan anaknya yang sulung, Walyuddin adalah kehormatan dan kebesaran. Adapun usul-usul Ibnu Khaldun menurut Ibnu Azim, ulama Andalusia yang wafat tahun 457 Hijriah atau 1065 Masehi adalah bahwa keluarga Ibnu Khaldun berasal dari Hadramaut di Yaman. Dan kalau ditelusuri silsilahnya sampai kepada sahabat Rasulullah yang terkenal meriwayatkan kurang lebih 770 hadis dari Rasulullah, yaitu Wa'il bin Hujr. Nenek moyang Ibnu Khaldun adalah Khalid bin Utsman. Masuk Andalusia atau Spanyol bersama-sama para penakluk berkebangsaan Arab dan sekitar abad ke-7 Masehi. Karena tertariknya oleh kemenangan-kemenangan yang dicapai oleh tentara Islam, ia menetap di Carmonia, suatu kota yang terletak di tengah-tengah antara 3 kota, yaitu Cordoba, Granada, dan Seville. Yang di kemudian hari kota ini menjadi pusat kebudayaan Islam di Andalusia, yang dianugerahkan oleh Raja Mesir sewaktu ia diangkat menjadi ketua pengadilan di Mesir pada abad ke-7 Masehi. Anak cucu Khaldun pindah ke Sevilla pada masa pemerintahan Amin Abdullah ibnu Muhammad dari Bani Umayyah tahun 274 sampai 300 Hijriah. Andalusia dalam suasana perpecahan dan perebutan kekuasaan, dan yang paling parah adalah Sevilla. Dalam suasana seperti itu, Khaldun yang bernama Qurrai mengadakan pemberontakan bersama Umayyah ibnu Abdul Kafir. Oke, langsung ke ininya, ke pendidikan agama Islamnya. Langsung. Oke. Bentar ya. Karya-karyanya. Enggak usah, langsung ke pemikiran tadi yang pendidikan ada nggak? Pendidikan Ibnu Khaldun ada nggak? Langsung ke B aja ya, pemikiran Ibnu Khaldun ya. Ya, diringkas tapi ya, 2 menit lagi. Oke. Pemikiran Ibnu Khaldun tentang filsafat pendidikan. Pengertian dan tujuan pendidikan menurut Ibnu Khaldun. Pada abad ini akan dibahas pandangan-pandangan Ibnu Khaldun mengenai pendidikan. Menurut Ibnu Khaldun, dalam awal pembahasannya pada bab 4 dari mukadimahnya, ilmu pendidikan bukanlah suatu aktivitas yang semata-mata bersifat pemikiran dan perenungan yang jauh dari aspek-aspek pragmatis di dalam kehidupan. Akan tetapi, ilmu dan pendidikan merupakan gejala konstruktif yang lahir dari terbentuknya masyarakat dan perkembangannya dalam tahapan kebudayaan. Selanjutnya insani. Terus seterusnya lagi di dalam kitab mukadimahnya, Ibnu Khaldun tidak memberikan definisi pendidikan secara jelas. Barang siapa yang tidak terdidik oleh orang tuanya, maka ia akan mendidik oleh
zaman. Maksudnya, barang siapa tidak memperoleh tata krama yang dibutuhkan sehubungan pergaulan bersama melalui orang tua, mereka yang mencakup guru-guru dan para sesepuh dan tidak mempelajari hal itu dari mereka, maka ia akan mempelajarinya dengan bantuan alaran dari peristiwa-peristiwa yang terjadi sepanjang zaman. Terus langsung ke ini aja ya, kesimpulan aja kali Ya. ya. Ya, boleh langsung kesimpulan. Kesimpulan, bentar ya Pak dosen. Mana ya? Kesimpulannya, mengakhiri tulisan tentang filsafat pendidikan dalam pandangan Ibnu Khaldun ini, ada beberapa hal yang menurut hemat penulis perlu mendapatkan perhatian, yakni bahwa sebagai ilmuwan yang juga sejarawan Ibnu Khaldun telah turut mewarnai pemikiran-pemikiran tentang pendidikan. Dia telah mencanangkan dasar-dasar dan sistem pendidikan yang patut diteladani baik di masa lalu maupun masa sekarang. Dari segi metode, materi maupun kurikulum yang ditawarkan secara keseluruhan pantas untuk dikaji dan dicermati. Walaupun di dalam menuangkan tentang pandangan terhadap filsafat pendidikan Ibnu Khaldun hanya mengemukakan secara garis besar. Namun harus diakui bahwa sumbangannya terhadap proses pendidikan cukuplah besar. Dia telah menyajikan pandangan-pandangannya dalam bentuk orientasi umum, sehingga dia mengatakan bahwa aktivitas pendidikan bukan semata-mata bersifat pemikiran dan perenungan, melainkan gejala sosial yang menjadi ciri khas jenis insani. Dan karenanya ia harus dinikmati oleh setiap makhluk sosial yang bernama manusia, karena orientasi pendidikan menurutnya adalah bagaimana bisa hidup bermasyarakat. Sementara itu, Ibnu Khaldun melihat bahwa penguasaan terhadap bahasa merupakan syarat bagi keberhasilan suatu pendidikan. Adapun metode yang ditawarkan Ibnu Khaldun adalah bersifat intelektualitas dengan prinsip memberikan kemudahan bagi anak didik. Demi terciptanya tujuan pendidikan, karena menurutnya hakikat manusia itu adalah jiwanya, sehingga jiwanya lah yang akan menentukan hakikat perbuatannya termasuk perbuatan pendidikan. Yaitu Pak dosen, buatan artikel saya, semoga tolong diperiksa mana yang salah kurang baik. Oke, baik, terima kasih Ibu. Apa namanya ini tadi saya manggilnya suka ini ya, nggak sama ya. Ini ya. Ibu Mas Amah ya sebenarnya ya. Di ya, akunnya kan. Ibu Mas Salyani ini ya. Ya, oke, baik, terima kasih. Kalau pemaparan sih kayaknya udah, karena udah jadi guru, jadi udah biasa ya. Udah cukup bagus sebenarnya pemaparannya, tinggal mungkin dari sisi penulisannya. Pertama dari sisi penulisan, nanti pastikan kalau NIM itu kan dia NIM itu I besar, M besar ya. Jadi pertama itu dia menggunakan fontnya itu adalah pakai Times New Roman. Kemudian kayaknya kemarin itu diinikan aja, disamakan dengan template yang saya kirim, yang jadi kayak artikel jurnal itu ya, sehingga nanti ada abstraknya, kemudian juga ada alamat emailnya gitu ya, kemudian juga ada keywordnya. Nah nanti terkait dengan abstrak, ini kan abstrak nih ya, semuanya nih belajar ya, jadi bukan hanya Ibu Mas Ama saja nih ya. Jadi abstrak itu di sini itu dia tidak boleh lebih dari 250 kata ya untuk abstrak nih ya. Jadi dia hanya 200 sampai 250 kata. Kalau ini kita lihat ada berapa kata nih ya, cukup banyak nih ya. Lebih ya dari 200 ya. Tulisannya juga nanti selain Times New Roman dia gunakan semuanya dengan saja. Lihatnya kalau ini dibikin 12, ini pakai 12 gitu ya. Jadi pastikan ya, kemudian juga pakai seperti ini. Kemudian kalau untuk yang abstrak itu dia ininya 1 saja ya. Jadi spasinya 1 kalau untuk abstrak. Nah, hasilnya begini nanti ya. Kemudian background, latar belakang ini nggak usah pakai garis bawah ya, nggak usah pakai underline. Ya ini juga nggak ada alasan untuk underline. Jadi underline itu biasa tidak digunakan seperti ini ya. Kemudian nanti juga ditarik ke atas biar lebih bagus gitu. Nanti kalau perlu pakai AI ya,
press biar kelihatan kalau punya ngopi dari internet itu tidak hanya full dari internet gitu ya. Nah, kita lihat dari latar belakang, kalau dari sisi penulisan nanti dibuatnya persis ya, dibuatnya itu adalah ini, nanti ngikutin template saya, jadi dilihatnya itu enak gitu ya. Kemudian yang kelihatan itu sebenarnya dari sisi referensinya nih ya, di latar itu hampir tidak ada referensinya. Kemudian ini nggak usah pakai kajian teoritis, langsung saja ke biografi. Kalau di atas ini biografi langsung ini juga. Nah, ini latar belakangnya perlu ditambah sedikit, terutama terkait dengan pendidikan ya. Biografi dalam karya Ibnu Khaldun ini juga sayang ya, nggak ada referensinya ya, nggak ada referensi. Jadi termasuk juga fontnya tadi. Jadi ini nanti ditambahkan dengan referensi dari jurnal lain juga tidak apa-apa ya. Karya beliau ya, karya tulis boleh lah Ibnu Khaldun, pemikiran ini nanti dibuat spasi, jangan lupa pakai titik kemudian di spasi. Ini juga tidak ada alasan untuk dia istilahnya itu underline ya. Seperti ini juga kurang enter, jadi nanti dalam penulisannya perlu diperbaiki ya. Kalau penulisan banyak nih, misalnya tulisan warihlatus syarqan wal gharban, ini nanti kalau tulisan istilah asing itu dibuatnya itu miring ya. Nah, ini nggak usah pakai basa-basi. Padahal bab ini akan dibahas pandangan-pandangan. Oh, ini jadi nanti ketahuan dari ngopi dari internetnya gitu, langsung aja gitu ya. Ini juga spasinya biasa lah ya, typing error gitu ya. Jadi nanti semuanya nih, bukan hanya Ibu Mas Ama ya, tapi yang lainnya juga. Nah, Allah Subhanahu wa taala yang ya, kemudian kiranya ya tentang ini ya, tentang kurikulum, nanti sebenarnya bisa lebih spesifik nih, kurikulum saya juga boleh. Nah, kata-kata nakliyah ini ya, ini harus dibuat italic, dibuat miring, jadi biar kelihatan ya. Rasional akliyah juga sama gitu ya, pokoknya istilah-istilah asing. Pandangan tentang metode pendidikan ini kayaknya terlalu banyak, saran saya lebih fokus saja ya kepada apakah kurikulum atau pendidikan gitu ya. Kemudian metode penelitian ya boleh lah, cuman ini terlalu sedikit dan tanpa referensi, jadi miskin referensi sayang ya, jadi perlu ditambahkan ya. Hasil pembahasan lebih bagus kalau dia jangan dibuat pointer ya, tapi dibuat pembahasan satu-satu. Jadi jangan pakai pointer, jangan pakai 1, 2 gitu. Jadi kayak di PowerPoint jadinya ya. Itu fokus ke pertanyaan. Plus di sini jangan lupa Ibu ya, ditambah daftar pustaka yang kembali Mas ya, terkait dengan kalau materi, saran saya lebih nanti fokus kepada ini aja, fokus kepada tadi kan kalau filsafat bagi, jadi kalau filsafat itu fokus aja ke ruang lingkup dari filsafat pendidikan itu apa saja, sebutkan tujuan, kemudian nilai gitu ya, jadi nanti dia tidak terlalu kemana-mana gitu ya. Kalau biografi udah cukup, karya juga bolehlah disingkat, pemikiran tentang ini aja nih, filsafat pendidikan aja nih ya, pendidikan kebiasaan ini sebenarnya lebih spesifik tuh tentang tujuan ya, kemudian habis tujuan itu baru ke kurikulum, materi pendidikan, kemudian ke metode pendidikan. Terlalu banyak yang metode pendidikan, hilangkan dan fokus ke kurikulum saja boleh, filsafat kurikulum ya. Nah, itu bisa nanti dikembangkan sehingga bisa lebih fokus ya. Kalau nanti kebanyakan nanti malah jadinya nggak fokus, terlalu banyak malah jadinya gitu. Tapi secara umum seperti itu penulisannya, nanti mengikuti template yang ada yang sudah saya share sebelumnya. Baik, terima kasih untuk Ibu Mas Ama. Sama-sama Pak dosen.